Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin Allah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jumpa lagi bersama kami dalam segmen ngaji sambil nunggu buka puasa. Ya, kita ganti nih ya selama Ramadan. Ya, baik, kita sapa dulu ini sore hari ini guru kita Al Ustadz Ian Bakhtiar. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Amin ya. Mari kita doakan guru kita semoga dipanjangkan umurnya. Amin amin amin. Disehatkan jasmani dan rohaninya, Amin, amin. dimudahkan segala urusannya, dikabulkan hajatnya dan diberkahkan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Sore hari ini topik kita masih seputar amaliyah di bulan Ramadan, yaitu adalah terkait dengan zakat fitrah. Nah, ini mohon penjelasannya nih guru terkait dengan zakat fitrah. Itu siapa saja yang wajib membayar zakat fitrah dan waktunya kapan mulai diwajibkan. Tafadhol guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina bisiyami syahri Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, yang kami hormati para shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah yang kita lakukan, baik itu sedekah, qiyamul lail maupun puasa di siang hari, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terkait dengan di bulan kegiatan Ramadan adalah diwajibkannya kita berzakat. Adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aqimus sholata wa atuz zakat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat, dan kebaikan apapun yang kalian kerjakan bagi diri kalian, tentu kalian akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kalian kerjakan. Ini dalilnya di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam hadis dalilnya baginda Rasulullah SAW bersabda, bunyal Islamu ala khomsin. Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, wa iqamus shalat, yaitu mendirikan sholat. Yang ketiga, wa itaiz zakat, yaitu menunaikan zakat. Wa hajjal baiti wa shaumi Ramadan. Yang keempat adalah menunaikan haji jika mampu. Dan keempat adalah wa shaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Yang kelima adalah hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu menunaikan haji jika mampu. Itu hadisnya. Jadi ada sandaran dalilnya, ada Al-Quran dan hadis. Kemudian baginda Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyu'adda zakata malihi
barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, maka hendaknya menunaikan zakat hartanya. Di antara kewajiban seorang muslim yang sangat penting adalah menunaikan zakat fitrahnya. Kalau kita puasa Ramadan itu mesti zakat fitrah ya. Karena sesungguhnya puasa di bulan Ramadan tergantung di antara langit dan bumi. Jadi kalau kita tidak berzakat ya terkatung-katung di puasa kita. Maksudnya nggak sampai nggak ke ini ya, ke aras Allah gitu. aras, ya. Nah, jadi mesti berzakat gitu. Baginda Rasulullah SAW bersabda, zakatul fitri tuhradun lisaim. Zakat fitrah merupakan pencucian bagi orang yang berpuasa. Jadi kita kalau mau suci itu zakat itu tujuannya untuk membersihkan diri. Minar ropasi, yaitu dari kekurangannya. Wa tut'amuhu, makanan, wal masakin, bagi orang miskin. Karena dalam menunaikan zakat fitrah ini banyak persyaratan, juga penyalurannya dan hukum-hukumnya sangat penting dan wajib dipelajari untuk menunaikan ibadah zakat fitrah ini yang berlangsung dengan benar dan sah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Zakat fitrah ini itu harus pakai makanan pokok. Jadi kalau kita makanannya apa? Beras, nasi. Nasi bagi beras ya. Bahan pokoknya beras. Nanti zakat fitrahnya mesti beras. Kalau dia makannya uang, zakatnya uang. Gitu. Iya. Kalau dia makannya uang nih, ya nanti zakatnya uang. Jadi misalnya di Irian Jaya, ya kan makanan pokoknya sagu. Nanti dia zakatnya itu nanti ada takaran ininya gitu ya. Sagu sesuai dengan daerahnya masing-masing. Makanan pokoknya apa? Syarat wajib berzakat fitrah itu ada 3 ya. 1, syaratnya dia mesti muslim, Islam ya. Nah, 2, dia harus menjumpai akhir bulan Ramadan. Sekarang ini Ramadan keberapa nih? Ke-6 ya? Yeah. Sampai akhir misalkan 29 apa 30. Yeah. Sampai dia berjumpa tuh dengan akhir Ramadan dan awal Syawal. Awal Syawal itu maghrib patokannya ya. Jadi kalau ada saudara kita yang meninggal nih sekarang nih di 6 Ramadan ya, dia nggak wajib zakat fitrah. Karena dia tidak menjumpai 2 ini. Akhir Ramadan dan awal Syawal. Atau ada yang berjumpa dengan akhir Ramadan tapi awalnya enggak, awal Syawal maksudnya. Nah, dia enggak wajib juga, enggak wajib zakat fitrah. Ini 2 syarat harus terpenuhi ya. Ya, harus terpenuhi. Ketiga, memiliki kelebihan kebutuhan pokok dari makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pembantu yang dibutuhkan untuk mengurus keperluan diri dan keluarga yang wajib dinafkahi, untuk dirinya dan untuk orang-orang yang wajib dinafkahi pada hari raya dan malamnya. Jadi sunnah untuk berzakat itu yang afdol itu ketika ba'da subuh. Cuman kalau kita ngasih beras kita bawa ke panitia ba'da subuh, kasihan, panitianya kasihan. Jangan nyusahin orang ya. Jangan nyusahin orang, kasihan. Nah, bagaimana kalau sampai matahari terbit? Hukumnya makruh. Ya misalnya kayak tadi nih, dibawain panitianya nggak ada. Iya. Panitia zakat di masjid yang lagi sibuk ngurusin sholat id ya. Nah, akhirnya kan sampai matahari terbit tuh. Udah lewat batasnya. Iya, tapi boleh, tapi makruh hukumnya. Makruh. Nah, bagaimana kalau sampai
eh, matahari sampai tenggelam, Iya. maghrib maksudnya gitu, itu hukumnya malah haram, haram. Tapi dia wajib harus keluarkan zakat juga. Nah, terus gimana tuh? Ya wajib dikeluarkan, tapi hukumnya Tetap haram. dosa dia. Ya kan dia belum zakat. Iya, iya. Nah, malah haram hukumnya. Tapi dia wajib mengeluarkan zakat. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, dari Ibnu Umar, dari baginda Rasulullah SAW, farada Rasulullah SAW zakat fitri min Ramadan ala nasi so'an min tamrin au so'an min syairin ala kulli khurin au abdin zakarin au unsa minal muslimin. Baginda Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada orang-orang, yaitu satu sok itu ukurannya sekitar 3,5 liter. Dan ini beras yang difitrahkan adalah beras yang kita makan. Nggak boleh yang di bawah kualitas kita makan. Iya, Ya. kalau kita makan beras yang bagus ya, yang paling mahal misalnya kita Yang biasa itu makan. yang di- yang itu dijaga. yang kita ini yang kita fitrahkan, Iya. kita fitrahkan. Kalau Beras jangan, miskin ya. iya, jangan kita makan beras yang Mahal. kualitas bagus tapi kita beli yang 10.000 Yang murah, gitu. iya. Jangan. Nanti ibadah kita zakat fitrahnya nggak diterima oleh Allah. Kemudian kelanjutan makna dari hadis yang tadi saya bacakan. Kemudian kurma atau sok 3,5 liter gandum. Ini maksudnya makanan pokok. Kalau orang Arab kan ininya gandum ya, Gandum. roti ya kan. Korma. Nah, korma. Setiap orang yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan. Nah, zakat fitrah ini boleh awal Ramadan udah boleh dimulai. Saya kemarin awal Ramadan. Boleh. Dari bulan awal Ramadan udah boleh ya Udah boleh. waktunya ya. Nah, dia cuma yang Abdul yang tadi tuh. Mm-mm. Ya, tapi kan kasihan panitia ya. Yang paling afdol biasanya itu ya. Kemudian bagaimana penyaluran zakatnya? Siapa yang berhak menerima zakat fitrah? Ya. Biasanya kan nanti kalau panitia di masjid ada panitianya tuh. Mm-mm. Nah, panitia tuh harus Mendata gitu ya. mendata warga mana yang berhak untuk menerima zakat fitrah ini. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini di surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya ya sedekah itu zakat fitrah ini untuk fakir dan miskin. Yang terima pertama fakir, kedua orang miskin, wal amilin, amil yang mengurus zakat. Amil zakat. Nah, wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf orang yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Nah, wafiriqom, dan untuk orang yang budak ada Itu udah nggak ada kalau orang sekarang ya. yang nggak udah nggak ada budak ya. Wal gharimina fi sabilillah, dan orang yang berhutang di jalan Allah. Wabnis sabil, orang yang berjuang di jalan Allah tuh ya dalam berperang misalnya. Faridatun minallah, ya. Itu ketetapan Allah ya. Wallahu alimun hakim. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, kalau yang panitia di masjid itu bukannya ambil zakat, dia nggak berhak menerima. Yang dimaksud ambil zakat ini seperti kayak di pemerintahan ya, Basnas seperti itu ya? Basnas, Oh. bajis, Bajis, gitu. badan zakat. Nah itu yang Bukan dimaksud. yang panitia Bukan, zakat fitrahnya bukan ya. bukan. Itu namanya yang dia sih panitia itu yang ngatur zakat. Iya, panitia Nah, zakat. dia nggak berhak menerima. Apa bedanya fakir dan miskin? Ya, karena itu tadi itu ya lil fuqara'i wal masakin. Kalau fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta dan juga tidak punya pekerjaan sama sekali, atau memiliki harta atau pekerjaan yang tidak dapat menutupi setengahnya dari kebutuhannya, nggak nutup jadinya. Nah ini kita boleh zakat.
Ya, kalau fakir itu di bawah miskin, kalau miskin di atasnya. Kalau iya, jadi fakir paling bawah. Paling bawah. Nah setelah fakir di atasnya fakir adalah miskin. Miskin apa itu? Yaitu orang yang memiliki harta atau pekerjaan yang hanya dapat menutupi di atas setengah kebutuhannya. Jadi kualitasnya lebih miskin, lebih tinggi dibanding Kalau dengan miskin fakir. apa tadi Tan? Yaitu miskin adalah orang yang memiliki harta, Oh ada. tapi dia punya pekerjaan. Kalau tadi kan dia Nggak punya. tidak memiliki harta, tidak punya pekerjaan. Kalau fakir, kalau ini miskin, dia punya harta, tapi punya juga pekerjaan, tapi tidak mencukupi untuk Nggak layak lah ya. keluarganya gitu. Kerjaannya nggak layak ya. Tapi dia wajib zakat juga. Nanti dia kan banyak yang pada zakat, nanti zakat juga nanti. Oh dia nerima dia zakat juga. Zakat juga. Nah mengenai zakat, ada lagi zakat mal. Itu biasanya orang di Ramadan juga, karena pahalanya dilipat gandakan. Nah kalau zakat mal bagaimana? Zakat mal itu mesti ada syaratnya juga. Pertama adalah nisab. Nah, nisab itu ketentuannya gitu. Nah, yang kemudian jangka waktunya. Ya. Nisab itu mengenai beratnya. Jadi, pertama jangka waktunya setahun. Ya. Nah, kemudian kalau nisab itu ukurannya. Jadi kalau ukuran nisab untuk zakat mal itu ulama telah bersepakat gitu. Ijma ulama ada 90 gram Emas ya. emas. 90 gram. Nah, kalau harga emas sekarang berapa? 1 gram. Ya 900 1 jutaan kali. 1 juta ada misalnya, ya 1 juta berarti kita 90 juta. 90 juta. Ya. Nah, 90 juta tuh ngendap setahun nih rekening kita. Kita keluarkan 2,5%. Gitu. Itu nih ini setahun ya. Iya. Mengendapnya setahun. Setahun. Nah, ngendapnya. Nah, nisabnya tadi 90. Minimal ya. Iya. Kalau misalnya 100 tinggal dikali 2,5% gitu ya. Nah, 100 atau yang juta punya kontrakan misalnya gitu dihitung tuh. Nah, nanti kalau dia tidak zakatkan nanti akan mudorot bagi dia. Nanti karena itu harta yang kotor. Untuk membersihkan. Untuk gitu ya. membersihkan itu mesti kita keluarkan zakat. Nah, jadi nanti bisa aja apa dia sakit sekeluarga akhirnya uangnya lebih besar dikeluarkan dibanding dia keluar zakat gitu. Atau misalnya kebakaran gitu, macam-macam nanti ininya gitu. Cuma orang masih banyak yang belum sadar. Ya kalau uangnya banyak kan dikeluarkan ini juga. Ya agak sayang. Bukan makin habis ya Tan ya. Iya bukan makin habis. Kalau orang bertambah. Dulu ada zaman Rasulullah begitu. Itu yang melihara kambing banyak siapa sih belum lupa saya. Dikasih sama Rasulullah kambing ya. Dulu rajin ibadah, dia minta pengen agak meningkat masalah ekonominya. Dikasih kambing, kemudian kambingnya tambah banyak. Kemudian yang biasa dia ngikut selalu sholat berjamaah dengan Rasulullah ditinggal, kesibukan dengan dunia gitu. Ketika orang yang berzakat diminta zakat dia nggak mau, dia nggak buat ya, bahaya ya. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Amin. Ya. Jadi kemudian bagaimana niatnya? Niatnya yaitu nawaitu an ukhrija zakatal fitri, sebutin namanya boleh, atau an nafsi boleh, lillahi ta'ala. Nah kita bawa dari rumah ke masjid tuh, kita teng-teng tuh beras, itu sudah dapat ganjaran. Suatu contoh anak kita 3, kita kasih 3-3-nya suruh neng-teng buat ke masjid. Nah, itu punya ganjaran, neng-tengnya aja tuh. Ya. Itu nawaitu an ukhriza zakatal fitri bulan bin bulan ya fardhol lillahi ta'ala. Ya. Kemudian orang yang menerima ya apa bacanya setelah kita berzakat tuh, kan kita tadi niatnya itu. Nah orang yang menerima nih ya kalau seperti panitia mesti dibacain doanya tuh. Jadi apa bacaannya? Yaitu ajarokallahu bima a'taita
wa baraka laka fima abqaita waj'alhu laka tahura. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Ajarakallahu fima a'taita. Semoga engkau diberi ganjaran oleh Allah dengan apa-apa yang kau berikan. Wa baraka laka fima abqaita. Dan semoga Allah memberi keberkahan kepada kamu ya dari yang tersisa dari yang kamu keluarkan. Waj'alhu laka tahura. Dan Allah jadikan kamu tuh hartanya ya menjadi suci. Kalau dia zakat mal ya, kalau zakat harta untuk jiwanya suci. Jadi mesti ada doanya ya, mesti ada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan itu segala sesuatu mesti ada niat. Kayak puasa tanpa niat nggak sah. Nah, jadi niatnya ini diapalin ya. Jadi nawaitu an ukhriza zakatal fitri an nafsi boleh, sebut namanya boleh, bulan bin bulan ya. Ya fardhu lillahi ta'ala. Niatnya gitu. Itu langsung banyak nggak apa-apa tuh? Yes. Namanya. Boleh an ahli keluarga boleh, boleh. Bagusnya disebut satu-satu. Satu-satu ya. Anak saya Tapi dalam satu niat ya. Iya, satu niat. Tambahin wa gitu ya. Wa siapa gitu ya. Ta'ala. Ya mudah-mudahan ada manfaat. Amin. Demikianlah penjelasan dari guru kita terkait dengan tata cara amaliyah zakat fitrah. Semoga bisa memberikan manfaat bagi para jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Amin Allah. Nah, jika masih ada pertanyaan dari para jamaah dan atau pemirsa sekalian, bisa menuliskan di kolom komentar ya. Nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita. Dan jangan lupa selalu dukung channel Majelis Ratib Serpong Jaya Official dengan like, share, dan subscribe. Ya, oke. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.